Yuk, kembali lagi di fans bola unsensor. Kali ini sudah agak sedikit lama, masih recovery dari kegagalan tim nasional Indonesia yang gagal untuk tampil di Piala Dunia 2026. Harapan itu sirna setelah kita dikalahkan oleh Saudi 3-2 dan juga Irak 1-0. Kalau dilihat dari permainan memang buat tim mungkin layak menang atas Indonesia karena memang Indonesia tidak dapat memaksimalkan potensi yang mereka atau yang kita punya, dan harus disayangkan peluang untuk dapat lolos langsung ke Piala Dunia dari maupun melalui kualifikasi ronde kelima ini harus sir. Banyak sekali yang disesalkan, banyak fans juga yang marah, kecewa dan lain-lain. Jika ingin salah-salahan, banyak menurut saya yang harus disalahkan, tidak hanya terlepas dari satu ataupun dua pemain ataupun pelatih, tapi ini kesalahan kolektif sebenarnya, terutama dari federasi yang memang harus bertanggung jawab atas kegagalan tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau ingin kita tarik ke belakang, dimulai dari perjalanan kita mengawali kualifikasi Piala Dunia dari bulan Oktober 2023, saat kita dari ronde awal banget, dari first round, kita melawan Brunei dengan menang 6-0, lalu masuk ke second round, ke third round, sampai sekarang ke kualifikasi ronde keempat atau fourth round. Memang tidak ada yang menyangka bahwa Indonesia bisa dapat melaju sejauh ini dengan melakukan beberapa penguatan skuad, diantaranya melalui naturalisasi, seperti pemain-pemain yang bermain di level tertinggi seperti Jait Zes, Kevin Dix, Gami Laudero, Martin Pas, perlahan-lahan mulai masuki tim nasional Indonesia. Kalau kita lihat di awal-awal kualifikasi ronde pertama, saat melawan Brunei, praktis pemain diaspora ataupun naturalisasi ini hanya Elkan Bagot, Ivar Yener, dan juga Rafael Strike ya, di bawah Sintayong. Namun kalau kita lihat di laga melawan Irak dan juga Saudi, ini sudah full tim, sudah banyak pemain yang memang memiliki darah Indonesia bergabung ke tim nasional Indonesia, seperti Gano Jonathan, Kevin Dix, dan Jadges. Dan kalau mau jujur-jujuran, dari sisi kedalaman skuad, seharusnya Indonesia bisa menang melawan Arab Saudi dan juga Irak. Banyak pemain kita yang bermain di level tertinggi, Serie A, Bundesliga, Eredivisie. Buat teman-teman mungkin ada di Liga Jerman, Liga Italia, Liga Belanda, banyak yang bermain di sana. Bahkan di antaranya pemain inti seperti Kevin Dix, lalu juga Jaitzes dan Audero merupakan pemain andalan dari klubnya masing-masing. Kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi yang memang rata-rata bermain di klub lokalnya seperti Al Ahly, Al Nassr, dan lain-lain, juga begitu pun dengan Irak, hanya beberapa pemain saja yang bermain di luar negeri. Bahkan ada pemain tim nasional Irak yang bermain Persib, Frans Putros. Menurut saya secara level seharusnya Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dua negara tersebut secara di atas kertas. Namun yang sangat disayangkan adalah formasi dan juga teknikal yang diterapkan oleh Indonesia uh, masih terlihat sederhana lah, masih tidak menunjukkan dari kapasitas yang ada memainkan formasi ataupun taktikal yang menurut saya biasa-biasa saja ya, bahkan underperform. Praktis dua gol yang kita ciptakan melalui skema penalti, tidak ada skema dari open play, tidak ada skema dari permainan ataupun tactical. Uh, ya, jujur masih kecewa. Di sini saya tidak ingin banyak salah-salahan sebenarnya. Namun dari saya pribadi sangat ingin menyalahkan dari federasi, karena memang kegagalan dari federasi, kesalahan dari federasi melakukan pergantian pelatih di tengah-tengah perjuangan kita. Menurut saya tidak ada yang salah dengan pelatih sebelumnya, lalu diganti dengan pelatih baru dengan harapan bisa membawa lolos ke Piala Dunia. Namun secara statistik dan juga dari permainan, kalau kita lihat tren atau formnya timnas kita cenderung lebih menurun. Federasi harus segera melakukan evaluasi terkait kegagalan tim nasional Indonesia. Uh, Infonya
Saya sempat baca berita Pak Sumarji, manajer tim nasional Indonesia, katanya Exco akan segera melakukan rapat evaluasi terkait bagaimana nasib Patrick Kluivert dan juga target tim nasional Indonesia ke depannya. Dan juga tim dari Patrick Kluivert sudah kembali ke Belanda, tidak ke Indonesia buat teman-teman yang nanyain. Beberapa staf kepelatihan dan juga Exco meminta maaf di sosial media, namun maaf saja menurut saya tidak cukup. Harus ada pertanggungjawabannya. Kalau kita lihat, mungkin posisi Patrick Kluivert sedikit berbahaya. Praktis hanya baru memimpin sekitar 10 laga bagi tim nasional Indonesia. Hasilnya pun tidak bagus-bagus amat. Dan target terdekat untuk tim nasional ini praktis hanya FIFA Matchday ntar di bulan November dan juga Maret. Dan AFF tahun 2026 yang mana saat negara-negara lain bermain di Piala Dunia, kita akan main di AFF bersama sobat-sobat Asia Tenggara lain. Kemungkinan besar feeling saya Peter Kluivert akan tetap mempertahankan setidaknya sampai dengan Piala Asia 2023 nanti. Dan kalau kita lihat mungkin AFF bisa setengah full tim buat tim nasional Indonesia. Pembuktian juga mungkin bisa menjadi piala pertama AFF bagi Indonesia. Namun uh, masalah utamanya kembali lagi tim nasional Indonesia harus evaluasi terutama dari pelatih. Berbagai isu-isu kencang harus segera diluruskan seperti ada fraksi di ruang ganti antara pemain senior dan juga pemain yang baru bergabung. Kita tidak akan sebut nama ya, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu siapa saja pemain yang memiliki keretakan di ruang ganti harus segera diluruskan. Lalu juga isu mengenai kuota pemain lokal yang bermain di skuad timnas. Sebenarnya saya sempat penasaran dan saya juga sempat cek beberapa laga yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Memang secara spesifik tidak ada ya dari beberapa laga. Praktis baru kemarin laga melawan Taiwan, Lebanon, Arab itu ada beberapa pemain yang memang bermain di liga lokal. Tapi itu memang cukup wajar kalau kita lihat di era Sintayong pun ada beberapa pemain lokal yang memang tembus ke starting 11. Tapi isunya adalah yang bikin mungkin fans nasional Indonesia ataupun fans tim nasional kesal adalah pemain-pemain yang memang berlaga di Liga 1 Indonesia ini tidak perform seperti Beckham ataupun Mark Locke di laga saat melawan Arab Saudi dan Rizky Ridho ya yang bermain saat melawan Irak. So, saya ingin meluapkan kekecewaan saja karena Indonesia gagal lolos. Sebenarnya kalau mau fair-fairan Indonesia memang tidak difavoritkan untuk lolos, namun harapan itu semakin meningkat dengan bergabungnya banyak pemain diaspora, pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia, memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Dan kebetulan dan hokinya banyak pemain yang memang memiliki level permainan yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Asia. Peluang itu ada, peluang itu cukup tinggi, namun tidak dapat kita maksimalkan. Sangat saya sesali, sangat kita sesali, dan saya berharap Indonesia bisa meraih hasil yang lebih baik, baik itu di AFF nanti ataupun AFF Piala Asia 2027 dan seharusnya kita di 2030 dengan kuota tim nasional dan kuota negara di Asia atau AFC ini yang cukup banyak di Piala Dunia, kita harusnya bisa lolos langsung ya. Kalau bisa di ronde keempat, ronde ketiga kita langsung lolos. Tidak harus masuk ke ronde keempat seperti sekarang. Dan edisi 2030 juga cukup spesial karena edisi 100 tahun Piala Dunia. Memang ini harus dievaluasi yang kegagalan sekarang dan harapan saya tim nasional kita bisa lebih baik, federasinya bisa lebih baik, sepak bola Indonesia bisa jauh lebih baik. Ya, mungkin segitu aja teman-teman. Mari kita doakan semoga Indonesia bisa jauh lebih baik lah mainnya. Udah, wah gimana nih nggak bisa mati. Yo, bye bye.